Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Qail fi kitabihil karim Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfidh lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirunal musallun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad memberikan apresiasi tinggi terhadap peran dan jasa ayah dalam kehidupan seorang anak. Nabi mengilustrasikan bahwa sosok ayah merupakan pintu masuk anak ke dalam surga yang terbaik. Jika ingin masuk surga, maka seorang anak harus berbakti kepada ayah. Hadis ini dikutip Imam Ibnu Hibban. Al-walidu awsatu abwabil jannah wa hafidh ala dzalik in syi'ta auda. Artinya, ayah adalah pintu surga yang ada di pertengahan. Jagalah hal itu, yaitu ayah, jika engkau mau surga. Atau tinggalkanlah hal itu, yaitu ayah, jika engkau tidak mau surga. Hadis ini senada dengan hadis lain yang menggambarkan peran seorang ibu. Nabi memberikan apresiasi terhadap peran dan jasa ibu dengan gambaran bahwa surga ada di bawah kaki ibu. Jika seorang anak berbakti kepada ibu, maka ia akan masuk surga. Hadis ini dikutip Imam An-Nasai. Fa innal jannata tahta rijlaiha, yang artinya sesungguhnya surga berada di bawah kaki ibu. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, Imam At-Tabrani meriwayatkan kisah di masa Nabi yang diceritakan sahabat Jabir bin Abdillah. Suatu hari, seorang laki-laki mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku telah mengambil hartaku." Nabi kemudian berkata kepadanya, "Pulanglah dan datanglah kepadaku lagi bersama ayahmu." Malaikat Jibril turun mendatangi Nabi dan berkata, "Allah menyampaikan salam dan pesan. Jika orang tua itu datang, tanyakanlah sesuatu yang ia katakan di dalam dirinya yang tidak didengar, bahkan oleh telinganya sendiri." Ketika orang tua itu datang, Nabi berkata kepadanya, "Apakah anakmu selalu mengeluh kepadamu ketika kamu mengambil hartanya?" Orang tua itu menjawab, "Tanyakanlah kepadanya, wahai Rasulullah, apakah aku memberikan nafkah kepada salah satu bibinya atau diriku sendiri?" Nabi berkata, "Lupakanlah hal itu. Sekarang ceritakan padaku sesuatu yang kamu katakan di dalam dirimu yang tidak didengar bahkan oleh telingamu sendiri." Orang tua itu menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, Allah senantiasa menambahkan keyakinanku. Aku mengatakan sesuatu yang ada di dalam diriku, yang tidak didengar
bahkan oleh telingaku sendiri. Nabi berkata, katakanlah dan aku akan mendengarkan dengan baik. Orang tua itu kemudian menjawab dengan kata-kata dalam bentuk syair. Aku mengasuhmu ketika lahir dan memeliharamu ketika dewasa. Engkau menikmati semua jerih payahku yang aku berikan kepadamu. Jika engkau sakit di malam hari, aku tidak bisa tidur. Aku mengkhawatirkan sakitmu sepanjang malam. Jiwaku selalu mengkhawatirkan kematianmu, padahal ia tahu bahwa kematian pasti tiba. Seakan-akan engkau bukan yang sakit, tetapi aku yang sedang sakit. Sebab kondisimu, sehingga air mataku menangis. Ketika engkau telah dewasa dan menggapai kesuksesan yang dahulu aku impikan tentang dirimu, engkau membalas jasaku dengan keras dan kata-kata yang kasar. Seakan-akan engkau yang memberiku segala kebaikan dan berjasa kepadaku. Jika engkau tidak memperdulikan hakku untuk kau baktikan hidupmu, maka perlakukanlah aku dengan baik sebagai seseorang tetanggamu. Kemudian sahabat Jabir bin Abdullah berkata, Nabi langsung memegang kerah baju laki-laki tadi dan berkata, Anta wa maluka li abika. Artinya, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hadis ini menggambarkan bahwa ayah selalu memendam rasa di dalam diri mereka atas segala yang dilakukan untuk membesarkan anaknya. Hadis ini juga menjelaskan pengorbanan seorang ayah dalam mengantarkan anak ke gerbang kesuksesan, sehingga tidak dapat dibalas dengan cara apapun, kecuali anak harus berbakti kepada ayah dan mentaati semua perintahnya. Di sisi lain, menyakiti orang tua dengan perbuatan yang dianggap dosa kecil jika dilakukan kepada orang lain, maka dianggap dosa besar jika dilakukan kepada orang tua. Salah satu contoh bakti anak kepada ayah adalah kisah Nabi Ismail yang siap melaksanakan permintaan ayahnya, Nabi Ibrahim, untuk disembelih berdasarkan perintah Allah. Nabi Ibrahim sendiri adalah seorang anak yang telah membaktikan dirinya untuk ayahnya, yaitu Azar, meskipun ayahnya tidak beriman. Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa yang berbakti kepada ayahnya, maka akan mendapatkan bakti yang terbaik dari anaknya kelak. Karena hidup adalah siklus yang selalu berputar dari waktu ke waktu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua, khususnya ayah kita, tidak hanya saat ayah kita masih hidup, akan tetapi juga setelah kematiannya. Kita juga berdoa kepada Allah agar anak-anak kita kelak semua dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirunal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun.
Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma dfa' 'annal bala' wal waba'a waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.